Orang kreatif itu kalau bikin bisnis punya problem selalu tuh di masalah ngitung. Mulai dari hutang, mulai dari bankrupt, mulai dari tuntutan orang, sampai hukum dan semuanya. Itu yang bikin akhirnya melek banget bahwa ternyata orang kreatif ini memang either harus belajar banget atau ketemu orang bisnis partner. Jangan sampai anti sama AI, utilize the AI dengan bijak sampai itu menjadi not just the tools. Apa kabar kalau one day semuanya ketergantungan? Hai Pak Ben, Hai. welcome to Unscripted by Teresa. Terima kasih banyak udah datang dan meluangkan waktunya juga di sini. Sebelum kita mulai, ada satu pertanyaan dulu nih. Mungkin untuk teman-teman di rumah, kira-kira apa sih yang teman-teman di rumah hari ini bisa belajar dari diskusi dan percakapan kita hari ini di podcast ini? Hai semua, ya thank you ya udah diundang ke podcastnya Teresa. For sure ini semangatnya selalu belajar. Jadi kalau ditanya apa akan didapetin dari podcast ini, pastinya banyak banget ilmu gitu ya. Especially hari ini akan banyak discuss about creative industry, creative IP, and all the challenge and potential. I think siapapun yang mau masuk di industri kreatif, you need to listen this discussion, I guess. Yeah, Pak Ben ini founder dari Samara ya. yeah. Founder dari Samara, dimana kalau teman-teman mungkin nge-research sendiri, banyak banget IP semua creative houses, production houses. Mungkin yang salah satu yang terkenal adalah Idea Fest, Synchronize Fest, pasti teman-teman pernah dengar juga. Majelis Lucu Indonesia yang semuanya ada di dalam satu grup. Bagus banget, keren banget grup, dan maksudnya dikenal oleh banyak orang gitu ya sampai sekarang. Nah, yang aku pengen tahu nih ya Pak, dari awal tuh kok bisa sih building suatu grup dan suatu holding yang saat ini sudah besar dan housing banyak IP dan creative network juga, how gitu. Yeah, I think always the keyword is the collaborations. Ya, jadi kalau ngebangun sesuatu itu perlu punya, I think, the talent yang paling specialized di industri tersebut gitu ya. If you dealing with comedian, with talents, pastinya orang-orang yang udah biasa dealing with talents, orang yang bikin business event, festival, we need to actually find people that actually in that industry gitu. Jadi waktu Samara dibikin, Samara itu mungkin it's just a holding which many of IPs and brands itu dimilikin sama different partners, different specialized. Ada filmmakers, ada yang mungkin creative producers, ada yang talent management, ada yang mungkin event promoters gitu ya. Jadi fieldnya beda-beda, kita nggak gabungin, tapi every partners punya brandnya sendiri, punya projectnya sendiri, punya IP-nya sendiri. So Samara is trying to provide the ecosystem. Pastinya ecosystem we talking about how caranya untuk dapat audience atau market kayak gimana. And we are very close to the media ecosystem juga, karena kita waktu tahun 2000 berapa ya, we started around 2019. Actually the holding 2019, but a few of the brand itu ada yang 2013, 2011 gitu ya. Jadi aku kumpulin semuanya in one holding to provide funding, to provide ecosystem of the media supaya mereka lebih terekspos keluar apapun IP atau masuk ke TV, masuk ke event. Kadang-kadang ada IP yang baru mau launch, kita launchnya di Idea Fest misalnya kayak gitu. And meet the right people, the right community, the right talents untuk mengekspos apapun yang kita kerjain ini. Jadi dengan adanya ekosistem hub ini easier for sebenarnya apapun yang kita inginin itu lebih cepat dibanding kalau kita berangkat sendiri istilahnya untuk membangun. Brand pertama yang pertama kali dibuat ini tuh dari di bawah holding company ini ya. Apa sih pertama ketika nyemplung nih ke kreatif industri, kalau dari perjalanan pribadi? Ya, mungkin dari kecil, dari SMP, mungkin dari SMA gitu ya. I think I always have the interest or passion into creative industry yang dulu mungkin nggak tahu sebutannya adalah creative industry, which is music, design, film. Jadi dari kecil nonton, dari kecil big fan of Disney, animation, movie gitu ya. Jadi selalu dari SMP SMA selalu punya mimpi kayak
one day gitu ya pengen banget kerjanya di bidang ini gitu ya, cuman nggak tahu di Indonesia ada nggak, di Surabaya ada nggak gitu, kenapa harus berangkat ke Jakarta akhirnya ya karena actually di industri ada di Jakarta. Nah startnya jadi dulu memang karena suka banget sama desain, dari SMA udah ngedesain, udah belajar computer graphics segala. Ya udah kuliahnya juga di desain, berangkat ke Jakarta langsung bikin desain company di sini. I think around umur 20-an lah, I'm starting my first business. Ya udah kenapa bikin agency sebenarnya? Akhirnya bikin agency ya, design agency. Karena itu paling gampang, orang bilang punya skill, nggak punya modal, you can start jualan desain kita gitu, as a service. Mau bikin brand, mau bikin logo, packaging, apapun itu gampang di situ ya. Dan ini tahun berapa waktu itu? Wah, tahunnya udah dinosaur banget. Tahun 2000 actually. Okay. Tahun 2000. Jadi memang almost 26 years ya, berarti I'm actually in the creative industry. Paling gampang semua orang bilang masuk karena banyak sekali filmmaker lah, orang-orang di creative business itu backgroundnya dari agency, karena sebenarnya di agency is very good exercising to basically creating ideas into money kan gitu ya. Karena we pitch the brand, the packaging, logonya kayak gini, brandnya kayak gini, desainnya kayak gini, mau nggak dibeli? Mulai dari harga yang cuma 2 juta, 3 juta, sampai 10 juta, ratusan juta. It's actually all the ideas that we converted to a business gitu, a money gitu, yang kita bisa earn di situ. Jadi itulah modal awalnya, kita belajar convincing people, understanding clients, client servicing, managing company, hiring people, everything. Sebenarnya setelah masuk ke bisnis baru tahu bahwa creative and business is a two different things gitu ya. Dan that's the real actually kayak belajar pertamanya ya waktu bikin perusahaan sih. Yeah. Berapa lama tuh bikin perjalanannya bikin perusahaan tersebut sampai akhirnya mungkin berkolaborasi ya dengan brand-brand yang sekarang ada di Samara? Kalau di agency cukup lama sebenarnya, dari 2000 sampai 2010. Cuman there is one tipping point, I think around 2005, 2006 itu I start mulai berpikir bahwa ternyata bangun sendiri itu kita nggak bisa benar-benar scale gitu, semuanya ada limitnya gitu ketika we build our own. Tapi ketika punya partner, ada visi yang di-sharing, ada ambisi yang disatuin gitu ya, percepatan itu lompat sekali gitu. I think I remember between 2006 to 10 itu one of my best leap sebenarnya. Punya revenue pertama paling cepat dapat 100 miliar, and then we actually bisa invest to many of the business, mulai masuk ke film, mulai bikin event, mulai nyoba ini itu semua. Eksplorasi itu cuma 4 tahun terakhir sebelum I leave the agency industry waktu itu. Jadi akhirnya tahun 2011 we sell the agency business to global company akhirnya. Oke. Jadi ketika dapat partner itulah baru kebuka pintu opportunity untuk kayak explore dan juga dengan klien-klien yang lebih besar gitu ya. Yeah, it's like how I met digital industries actually around 2008, waktu kita pertama kalinya bikin digital agency that time. Jadi belajar what is Google marketing, what is social media, what is search, what is semuanya lah kita belajarin digital. Dan itu kalau nggak ada partner mungkin kita taunya cuma desain, kita belum tahu, mungkin nggak tahu activation, nggak tahu event, nggak tahu bikin film kayak gimana. Tapi begitu there's so many of partners yang ketemu, bisnisnya berkembang, dan kita juga sebagai orang kreatif selalu mikir kenapa nggak coba ini akhirnya. Dan how Samara itu mungkin udah chapter ketiga kali ya, mungkin aku punya bisnis setelah yang agency terus media, baru Samara yang di entertainment gitu. Dan hebatnya mungkin zaman sekarang tuh denger kata-kata agency udah gak asing lagi ya. Udah semua orang ada creative agency, ada social media agency, sekarang banyak banget. Dan Pak Ben ini kayak salah satu yang udah ngelihat dan udah nyemplung ke dunia agency di awal 2000-an gitu ya. Which is ya pasti experience-nya udah bener-bener berkali-kali lipat. Tapi kalau misalnya dibandingin kreatif industri yang dulu sama kreatif industri yang sekarang, seberapa seksi sih kreatif industri yang sekarang gitu dibandingkan dengan dulu? Atau mungkin dulu lebih liquid, lebih banyak opportunity daripada sekarang karena mungkin sudah sedikit red ocean? Sebenarnya enggak, pasti grafiknya naik terus gitu ya, jumlah film yang sukses makin banyak gitu ya, ekonomi nilai industrinya juga growing semua gitu ya. Tahun 2000
film itu cuman ada bener-bener dikit ya, itu Petualangan Sherina and ADC itu one of the early. Terus tahun belasan itu baru mulai naik lagi setelah I think 2009 ada Ayata Cinta, itu mungkin mulai bangkit lagi dan semuanya. I think the biggest difference is because of digital disruptions. Dulu kalau punya ideas, we don't have Instagram yang untuk promoting what is our design, apa tulisan kita, konten kita. There's no YouTube, there's no social media. Jadi itu beda banget gitu ya. To expose our creativity is basically karena digital. And second to that, how we get money through digital disruptions gitu ya. We can sell our songs towards ada TikTok, ada Spotify, bisa diakses lebih banyak exposure, bukan cuma duitnya dari platform tersebut, because you are famous in Spotify and TikTok, you becoming somebody, and somebody akhirnya bikin ada brand deals, bisa bikin opportunity lain dan semuanya. That's all because of technology at that time gitu ya. Kita ngalamin tahun 2000 sampai 2008 kira-kira. I think Indonesia sebenarnya bagusnya memang karena all the social media and digital disruption itu cepat adoptionnya. Aku masih ingat kayak 2009 itu when Jakarta dibilang sebagai one of the capital city for Twitter gitu. Karena Twitternya massive. Terus Facebooknya is fourth largest in the world gitu ya. Selalu sering in the top 5 gitu ya. Sampai Instagram, sampai TikTok, sampai akhirnya ya is actually that huge of adoption membuat kita semua orang kreatif itu, mau yang jago gambar, jago nulis, bikin film, bikin lagu, bikin animasi, itu digital itu benar-benar is the right partner membuat akhirnya industrinya growing gitu ya. Hari ini kita we know some brands like Netflix, video apa semua itu kan teknologi membuat konten kita, creativity kita sebagai filmmaker ditonton, nggak cuma nungguin di bioskop yang kadang-kadang dalam berapa minggu udah turun filmnya, but there is in platform namanya OTT gitu ya. So itu yang mungkin paling berbeda dari my first era tuh setelah 2010-an itu everything is all digital. Intinya teknologi itu jadi lebih accessible. Dengan adanya teknologi semuanya jadi lebih accessible ya. Iya, yeah. Mungkin tadi Pak Ben sempat mention ketika ketemu partner tiba-tiba bisnisnya jadi grow banget sampai ratusan miliar. Tapi pernah gak sih ada mungkin titik terendahnya yang karena kan nggak mungkin naik terus di bisnis itu ada yang namanya naik turun. Jadi di mana sih titik terendahnya dan kenapa kalau di kreatif industri? I think ini dari padanannya memang orang kreatif itu otak kanan sama otak kirinya kan memang beda gitu ya. So there's not really that science of the orang kreatif gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak kreatif banget nggak jago ngitung gitu kan. Jago banget ngitung finance apanya, ya nggak kreatif loh gitu. Jadi selalu ada perlu balance in between art and science itu ya. Jadi makanya orang kreatif itu kalau bikin bisnis punya problem selalu tuh di masalah ngitung, masalah dealing with financial, dealing with kerapian manajemen gitu ya, sometimes dealing with people. So anything that related to business itu agak weak. Nah, jadi yang aku alamin dulu mikir pokoknya kreatif, pokoknya I have the ability untuk nunjukin ke competition in the market bahwa desain gue harus excellent, desain gue harus menangin projectnya gitu, bikin orang itu impress gitu with our creativity gitu, the storytelling, bikin iklan TV atau apa itu harus keren, harus award winning gitu ya. But sometimes we forget behind the scene there's so many of the elements yang harus dipelajarin sebagai orang. Sebenarnya kalau sebagai entrepreneur kreatif ya managing the business itself yang selalu jadi challenge gitu kan. Jadi titik terendah yaitu a few of the podcast aku sempat cerita. Biasanya aku ceritain kalau memang tahun 2010 itu mungkin ya financial terburuk yang pernah aku alami dalam 25 tahun ini. Mulai dari hutang, mulai dari bankrupt, mulai dari tuntutan orang, sampai hukum dan semuanya. Itu yang bikin akhirnya melek banget bahwa ternyata orang kreatif ini memang either harus belajar banget atau ketemu orang business partner. So that's why dari 2010 in my mungkin my frustration of the days, karena kayak wah ini semua yang dibangun sia-sia, back to zero, back to minus. And then 2011 aku bikin Idea Fest with the big mission
orang kreatif nggak boleh bego. Orang kreatif harus bisa bikin bisnisnya, harus belajar. Orang kreatif harus belajar, harus bertemu sama orang bisnis, harus kolaborasi sama orang marketing, harus ngerti to convince investor supaya scale, harus ngerti ngitung and everything. So that's how IdeaFest dilahirkan, untuk bikin orang kreatif itu belajar sih. Dan mungkin sebelum kita ngobrolin tentang IdeaFest dan Synchronize yang memang sekarang sudah jalan, dulu ketika di agency ini ada gak sih achievement juga yang mungkin logonya, desainnya sampai award winning, dan yang teman-teman di sini yang lebih awam gitu ya, kira-kira apa sih yang the highest achievement lah ya? Yang paling memorable, I think there's 2 projects yang sampai hari ini mungkin orang anak-anak di Indonesia masih bisa lihat, meskipun menurut aku sekarang udah jadul banget karena udah berapa ya, udah belasan tahun lah ya. So if you see the logo Indonesia, Wonderful Indonesia, ada colorful of Garuda. It's actually we made it 2007. Ya, zaman dulu kalau maksudnya kayak pemerintahan zaman dulu itu kan kadang-kadang there's always a gap gitu between kita yang di private sector award winning quality desainnya seperti apa, sama kalau the government creating their logo, their campaign gitu ya. Jadul lah, intinya kayak gaya lama lah gitu. Jadi we kind of disrupt at the time gitu, creating Garudanya nggak pakai Garuda Pancasila yang standar gitu. We just making a splash of kayak apa, coretan brush kayak gitu, and make it colorful karena kita percaya Indonesia ini sangat diverse, sangat kaya dengan berbagai warna yang ada. And we get challenged by Malaysia at the time bilang truly Asia gitu. Terus kita bilang kayak this is a wonderful Indonesia. Akhirnya ya udah happens 2008 waktu itu ada campaign namanya Visit Indonesia 2008, that actually we are the one who made it, everything dari brand, dari logo sampai campaign, semuanya itu kita yang bikin. And ya itu mungkin salah satu yang paling highlight. Yang kedua ada campaignnya brand yang I think this a corporate yang mungkin pertama kalinya kali ya bikin iklan TV, budgetnya hampir 5 miliar at the time. Itu tinggi banget. Kita bikinnya di luar beberapa daerah di Indonesia. We inviting a few designer top kayak Bian, kayak Edward Huta Barat. Terus kita pakai DOP, pakai semua top notch of talent, kita pakai semua award winning. Kita bikin campaignnya Gudang Garam Corporate saat itu. Keren banget, yang sampai hari ini masih ngelihat ada 3 series kayak gitu. Buat kita sih mungkin masih one of the best project yang kita pernah handle sampai sekarang. Karena bagusnya kalau di desain itu apalagi membuat sesuatu IP yang memang everlasting ya. Contohnya Wonderful Indonesia, siapa sih yang nggak tahu gitu ya logonya. Aku juga langsung kebayang gitu logonya. Itu pasti something yang sangat-sangat rewarding ya. Apalagi masih ke bawah sampai sekarang, sedangkan logonya juga udah dibuat dari zaman kapan gitu ya. Shows that ya sebenarnya kreatif industri, design, mungkin psychology juga behind logo dan identity itu penting juga. Tapi sekarang IdeaFest itu 15 tahun ya. 15 tahun gimana tuh? Susah gak maksudnya? Iya, susah perjalanannya banget sampai sekarang. I think not many of festival di Indonesia bisa bertahan lebih dari 1 dekade gitu ya. Biasanya juga banyak orang bikin event 1, 2, 3 tahun, kalau nggak benar-benar profit mungkin nggak dilanjutin gitu ya. And kita ngalamin 4 tahun pertama minus ya, rugi gitu ya. Kalau nggak karena mission yang besar mungkin kita nggak ngelanjutin saat itu gitu ya. Nah, jadi tahun kedua waktu aku bilang menyerah gitu ya, karena capek banget bikin event festival segede IdeaFest terus rugi gitu ya 2 tahun. Ya aku tinggal bilang kan, ya udah mungkin kita nggak lanjutin, mungkin business model atau kategori ini nggak laku di Indonesia bikinnya, mungkin bikin musik festival lebih laku gitu ya. Tapi my partner which is Andi F. Noya, Bang Andi bilang, saya udah support kamu 2 tahun 2 kali kayak gini, dan ini misinya besar banget buat Indonesia punya kreatif industri. Kenapa kamu menyerah hari ini gitu? Kenapa nggak dilanjutin? Dia merah, apa capek? Ya capek sih pasti capek, namanya membangun juga capek gitu. Tapi look at how many of people, how many thousands of people actually get inspired dari 2 kali event IdeaFest waktu itu tahun 2013. Orang belajar. Waktu itu kita ngundang Raditya Dika, orang-orang dari YouTube gitu ya. And so many of people actually, aku pertama kali lihat Skinny Indonesia, Jovi and I met them in IdeaFest gitu ya. Kayak mereka masih anak kampus, anak DUI gitu ya. Terus Bayuska apa semua pertama kali ketemu semua di 2013 gitu ya. And I said this industry is about to growing
masa menyerah gitu aja gitu. Ya udah akhirnya lanjut, masih merah 4 sampai I think around 2015 ketemu Pak Jokowi. Terus Pak Jokowi yang bilang, Ben ini harus dibuat setiap tahun, harus banyak kota akhirnya dapat Idea Fest, bukan cuma Jakarta gitu. I think our potential in creative industry is huge. Orang Indonesia itu kreatif, orang Indonesia itu craftingnya bagus. One day akan muncul film lebih banyak lagi, akan muncul orang-orang sukses dari industri kreatif. Waktu itu kayak dikasih angin, dikasih support dari Backcraft, udah kita lanjut mulai profit growing sampai ya udah akhirnya kena pandemi lagi stop. Kita nggak nyerah terus, tiap tahun meskipun pandemi kita bikin virtual Idea Fest, kita bikin zamannya metaverse, terus abis itu hybrid, kita bikin offline online, balik lagi zamannya NFT, terus kita masuk lagi, pokoknya dari mulai Grab, Gojek, eranya mereka founder-founder Tokopedia, semuanya ngomong di Idea Fest tahun 2015 baru dapat funding. Itu kayak kebangkitan banget waktu itu for the creative industry. Ini lihat anak punya mimpi dari daerah kayak William Tanuwijaya ngomong di depan panggung Idea Fest. It feels like the industry is growing. Sampai 2019 nih, dulu yang ngomong di Idea Fest Nadiem Makarim, sekarang jadi menteri di 2019. Wah, itu kayak Indonesia lagi hot-hotnya waktu itu sebelum kena COVID ya. Jadi I witnessed so many of a few thousands of founders and ideas happens in our stage. Yaitu jadi energi terus, dan kita thankfully di appreciate sama pemerintah, sama media, sama stakeholder yang banyak. Akhirnya this event becoming mungkin perjalanan hidup di industri kreatif gitu ya di Indonesia, sehingga kita witnessing many yang tadinya mungkin peserta gitu ya, kayak Abigail Limuria gitu, mungkin peserta bertahun-tahun, dia bilang kayak I'm a big fan dari awalnya dengerin Idea Fest, duduk di kursinya, sampai akhirnya they becoming our speakers. Mereka juga punya project dari Malaka semua, kolaborasi sama Idea Fest. I think itu is mungkin project yang akhirnya not just the profit but is the impact that I'm seeing in the industry. Keren banget, karena jujur pas terakhir aku ke Idea Fest aja, salah satu segmen yang aku tunggu-tunggu itu adalah ketika ada Pak Purbaya. True. Last year. Itu menarik banget. Karena mungkin konferensi lain yang benar-benar ngejahit ekonomi kreatif, ngejahit, bahkan ada ekonomi juga, ngomong ekonomi gitu ya. Dan juga bisnis, dan juga ide-ide yang menarik di anak muda ini, dan itu nggak terlalu kelihatan di conference lain selain Idea Fest. Dan aku pun yang kayak mungkin nggak terlalu nyemplung ke ekonomi kreatif, lebih kayak ke konten kreator sekarang. Jadi kayak loh, kok pas kesini jadi merasa kayak just very inspired. Banyak orang tuh datang benar-benar dengerin dan pengen belajar. So hebat banget kalau misalnya dari yang perjalanan 15 tahun yang lalu itu sampai sekarang pun orang-orang tuh masih benar-benar niat datang, dan mereka kesana dengan visi untuk belajar gitu ya. Tapi kedepannya tuh apa sih Pak untuk Idea Fest? Apakah mungkin sampai 10-20 tahun lagi masih ada Idea Fest? I think especially in this social media, in the bridge to AI and I think virtual world, many of the nanti kedepannya juga VR and everything, kelihatan aja di Gen Z, yang seringkali aku lihat kadang-kadang gini, is very loud and very vocal in social media, very brave gitu. Sometimes waktu ketemu orang in the physical discussionnya mungkin kadang-kadang jadi kayak orang introvert gitu. Terus kayak memang mereka cerita gitu, kita terbiasa ngonten sendiri di studio, kita ngecut, ngedit, akhirnya kita terlihat talkative di public gitu, tapi aslinya enggak, dia bilang gitu kan. I think that's how I believe in Idea Fest gitu ya. Pertemuan fisik itu nggak akan gampang tergantikan sama teknologi gitu ya. Kayak human connections will always be there gitu ya. In the same room kita ngeliatin ada Zoom atau ada online, misalnya ada online conference gitu with let's say 5,000 people gitu, comparing to mungkin 3,000 people aja deh di satu ruangan, itu energinya pasti beda gitu ya. So that's why buat kita pertemuan offline ini ke depan bakal menjadi makin menarik gitu sebenarnya. And
and building a connection, ketemu sama orang, and showcasing our stories and getting directly response to people gitu. Makanya even in digital aja banyak creator sekarang lebih suka sebenarnya in the live streaming gitu ya, misalnya getting response sama orang semua. So I think I believe that the format of the offline itu nggak akan mati. Makanya kita percaya festival ini akan growing ke depannya. Cuman what kind of models gitu ya, apakah conference itu cocok? Kita aja udah dari 2016 sudah ganti konsep conference kita yang tadinya cuma 1 hari ada mungkin 15 session dari pagi sampai sore atau malam. Kita akhirnya bikin consecutive class, ada 10 beda topik, semua orang boleh milih sendiri, karena itu actually insight-nya dari those social media yang anak Gen Z suka ganti-ganti pilih kayak apa DIY atau pilih sendiri lah, intinya anything yang dia suka gitu. Jadi konten pun offline pun juga harus kita adapt based on interest yang dia suka. Kalau suka film, suka komik, suka apa ekonomi, ya akan datang ke topik yang berbeda. Cuman getting more and more, I think IDFest juga harus melihat bahwa cara belajar itu nggak cuman dengerin one way gitu ya, and then bukan cuman dari IDFest untuk audience, tapi sekarang itu kita lebih menggalakkan namanya IDFest X, which is many of the content creator like you, many of community, podcaster, and media company punya IP sendiri-sendiri kan, and then we invite all of them. Daripada bikin misalnya Teresa Learn Festivals, bikin aja Teresa Learn Talks maybe gitu ya, ada di dalam IdeaFest misalnya kayak gitu. So you meet your audience, your fans, bayar di tempat itu, kita bisa bagi hasil, tapi platformnya bukan lagi ngomong ini acaranya IdeaFest sendiri loh, ini acaranya Teresa yang ada di dalam IdeaFest. So karena kita tahu rasanya susahnya bikin event sendiri, so kita juga open bahwa IP-nya could be IP-nya orang lain, nggak harus Idea Talk semuanya, tapi bisa Minutes Manager, bisa 30 days of lunch atau apa Endgame misalnya gitu, creating event di dalamnya IdeaFest. That's also possible for us gitu. Berarti tetap masuk ke dalam kolaborasi yang tadi ya, inti kolaborasi di mana ya orang kalau misalnya mau connect dengan content creatornya, dengan IP-nya, itu mereka bisa langsung ada di dalam IdeaFest ya. Iya, benar. Tapi gini Pak, tadi kita sempat ngobrol juga di luar podcast ini. Sekarang tuh AI udah masuk ke berbagai macam industri ya. Dan kreatif industri ini jadi salah satu yang mungkin benar-benar terpengaruh nih. Mungkin tidak dari offline touch-nya atau dari offline engagement, pasti kita akan tetap butuh itu. Tapi bagaimana sih untuk pelaku kreatif industri sekarang, apalagi dengan Pak Ben yang sudah ngelihat dari perfilman, dari mungkin IP yang sekarang banyak juga content creator AI gitu ya. Kita juga content creator kok jadi lebih banyak saingan gitu, udah banyak content creator, sekarang ada content creator AI. Pandangan Pak Ben gimana sih untuk change? Perubahan ini menarik banget dan nggak boleh salah ngomong nih. Intinya I'm a big believers of technology, karena waktu dulu jadi mungkin analog designers to computer graphic designers sampai akhirnya getting into the digital world and media and social media. Kita mungkin selalu tipikal yang cukup cepat untuk adapt gitu, karena kita percaya especially teknologi gitu ya, setiap berapa tahun pasti ada yang baru gitu ya, kayak even platform sendiri juga berubah-berubah gitu ya. So jadi pastinya sekarang in the era, we are in the era of kayak exploring AI for sure. Kayak meskipun there is a pro and cons, we know that kadang-kadang role beberapa orang itu mulai tergantikan, unavoidable buat saya gitu ya. Tapi kita mesti outsmart of this technology gitu ya. Karena bisa misalnya gini, as a writer, the original script, there is a value of the original script. Tapi AI juga bisa meng-create story yang mind-blowing, yang dari keluar dari creativity-nya teknologi gitu ya, yang membuat wow, ini tulisan manusia, ini tulisan daripada mesin atau kayak gimana gitu. But there is a value of people who's actually giving a direction. Saya selalu bilang gini, kayak nge-prompt itu it's a skill gitu. I'm giving a directions, building an agent into your agentic AI, it's a skill gitu, yang we need to actually excel with, menggabungkan semuanya ini and the help of AI. Jadi ini bukan lagi cuman kayak tools kayak social media kemarin, but it's actually becoming more into
for me it's like a partner sekarang gitu ya kalau AI ini. So I discuss a lot of things dari AI, ngitung, ngomongin tren, business plan di apa plug-in di dalamnya, even design gitu. Kita misalnya dari sketchnya apa my team gitu ya. I also seen kayak value of kayak crafting dari manusianya, and then kita mau lihat a few of the option lebih cepat di AI gitu ya. Karena dulu kita ngomong, kalau dulu graphic design itu nggak pernah mau pindah ke computer graphic, nggak akan efisien kerjanya gitu kan. Gambar lu akan lama, nggak precise, nggak lebih bagus. Akhirnya at the end of the day, mau itu computer graphic, mau itu digital media, mau itu AI, yang penting apa? Outputnya, how's the market itu accepting atau enggak gitu ya. Kalau sekarang gini misalnya, bikin film jangan pakai AI, ada reasonnya gitu. Karena audiensnya akan teriak, nggak mau gitu. Sekarang udah mulai kelihatan nih, kayak ada yang terima, ada yang enggak. Some of the filmmaker yang sekolah susah-susah apa semua, pasti dia akan bilang no, big no, kita nggak akan terima. Filmnya begitu naik langsung kena sumpah serapannya mereka, langsung turun juga gitu kan. Netizen akan ada dua kubu juga gitu. Ada yang nggak peduli, ada yang peduli. Nah ini kita lihat nanti seberapa besar market ini menerima. Kayak dulu social media awalnya nggak diterima apa semua. Akhirnya lama-lama keterima juga gitu kan. Makanya there's a few of the direction kayak misalnya, for me ya, kayak misal kids content gitu. Ini tricky part, yang ngawasin pasti harus orang dewasa yang tahu bahwa kids content ini aman atau enggak, edukatif atau enggak, ini bikin dia brain rot atau enggak misalnya kayak gitu. Tapi anak kecil yang lihat konten animasinya, dia belum terlalu bisa bedain ini bikinan AI atau enggak. Dia sama-sama nyanyi, dia sama-sama bagus. Akhirnya jutaan views tercipta dari AI. Pertanyaannya, mau kita lawan bikin manual yang proses dan costnya lebih mahal, sementara kompetitornya bikin kayak gini. So I'm always encourage orang kreatif di industri ini selalu melihat where the market is gitu. Karena kalau nggak bisa ngelihat marketnya, you're ahead of the time, terlalu cepat, tapi orang akan ngomongin konten lu nggak original apa semua, lu akan kalah sendiri, lu akan kecepatan misalnya nggak diterima. Tapi when the right time, ketika semua orang bisa nerima, maybe ya bisa jadi kita yang bego kalau kita nggak akan utilize AI. Jadi in my opinion, jangan sampai anti sama AI, but utilize the AI dengan bijak sampai itu menjadi not just the tools for me, is the assistant, is a close assistant. Yang aku percaya bahwa ya suka nggak suka, the second brain concept itu akan mulai ada di AI dan itu akan mempercepat kita semua. Misalnya, if you are really good creative, pakai AI di sisi bisnisnya, untuk ngitung, untuk bikin plan, untuk apapun, untuk ngelihat laporan lu, untuk ngasih lu advice. Karena lu orang kreatif gitu. Lu merasa kayak nggak tega nih kreativitinya kok diambil sama AI. Ya pakai aja untuk bisnisnya gitu. Daripada lu bayar tim kebanyakan tapi pakai AI yang bisa kerja 24/7 for you, why not gitu. Ya outsmart aja, harus lebih pintar nanti. Yeah. Tapi banyak juga nih fenomena di mana mungkin anak muda sekarang yang memang kita adaptasi dengan teknologinya menggunakan AI ya. Malah sampai to the point di mana kita tuh ketergantungan. Di mana sekarang nggak tahu kalau untuk orang-orang kreatif lainnya, tapi jujur kalau misalnya aku sendiri kadang untuk memikirkan skrip, untuk bahkan sekarang untuk ngedit video, untuk bikin logo dan lain-lain itu memang masih jelek gitu ya kualitas AI sekarang. Tapi aku yakin tuh pada mungkin akhir tahun ini atau tahun depan itu akan jauh lebih bagus gitu karena AI ini cepat sekali. Bagaimana sih maksudnya kita buat teman-teman di rumah juga yang tetap otak kreatifnya itu jalan tanpa ketergantungan, karena mau nggak mau pasti akan ketergantungan juga gitu. Super interesting questions, karena menurut aku kayak kadang-kadang ngelihat even in my era gitu ya, kayak computer graphic illustrators comparing to the analog and manual Illustrator itu ada dua era kan gitu. Sekarang kayak misalnya iPad Illustrator gitu ya, semuanya gambarnya pakai digital gitu ya. Terus mereka masih bisa nggak kalau suruh bikin painting pakai acrylic paint atau oil painting gitu? Belum tentu jawabannya gitu. And then kita sendiri in the market, aku selalu membedakan ini, if you are outputnya daripada iPad Illustrator is actually on the print, yang akhirnya
secara output ataupun artwork itu nggak lagi jadi one of one, and you're not making an art gitu kan. Actually kayak ya art, that's still an art, cuman kayak the authenticity of kayak one of one ya. Kadang-kadang gini, kalau kita ngomong di dunia art kan, mau beli painting ya cuma ada satu di dunia gitu. There's a value. Tapi kalau if you creating illustration terus kayak bisa di copy sampai 100, abis itu value-nya pasti jauh kan gitu, pasti beda gitu. So there is kayak state of value at the end gitu. Nah sekarang kita ngomongin soal kayak AI yang helping us gitu juga. Tetap bagus, tetap cepat, tapi nanti end up-nya mau dijadiin apa gitu. Makanya tergantung selalu for what of output yang kita sebenarnya mau create as a creative talent gitu. Art juga is not really that mass market. Sometimes we compare to the content gitu ya. Bikin kontennya toh cuman buat YouTube ataupun TikTok. So AI can help, ya why not gitu. Nah, cuman pertanyaan tadi yang membuat aku juga tertarik adalah apa kabar kalau one day semuanya ketergantungan, and then mereka udah nggak bisa lagi ngonsep, mereka nggak bisa lagi nulis, nggak punya skill that imaginations untuk creating a story and characters karena semuanya udah dibikinin. Itu loss-nya kita as a people yang having those value of creativity. Tapi kembali lagi at the end of the day, skillnya mau dipakai buat apa gitu. Kalau teknologinya terlalu cepat sampai membuat nggak perlu lagi tuh manual painting, nggak perlu lagi. Kan ini kan dunianya akhirnya kembali ke artnya, very limited, orang yang bikin harganya lebih mahal, ya it's okay. There is a market always to this segmen gitu ya. Nanti ketika kita ngomong, oh outputnya toh cuma social media, masa perlu kita nulis kayak kita nulis film? Ya sudah tahu kan jawabannya. So you can use AI that part gitu. Tapi ketika kita, let's say we talking about stand up comedian gitu, kayak kita ngomong gitu, the ability for stand up comedian mengolah konten yang mungkin kedepannya akan bisa dibantu sama AI as in writing, the ability to mungkin dia menceritakan itu, the storytelling, di penguasaan terhadap audience, itu kan nggak ada di AI-nya gitu. AI-nya cuma bisa kasih ya tenang, ini pause-nya di sini gini. It's going to be different with people yang kayak punya, kadang-kadang punya punch, meskipun dia udah hafal gitu ya mungkin sebagai komedian, tapi dia nunggu momentum kapan dia akan punch ini ke depan audiens atau apa. Itu kalau nggak terbiasa nulis, tulisannya nggak dipegang sendiri sama tulisannya dibikin sama AI akan berbeda. So in what role that you need AI and what role that you actually utilize AI gitu. Menarik. Ya karena jujur aja dari dulu juga yang mungkin ada di notion di society gitu ya, dimana creative industry itu adalah sesuatu yang akan terus stay sebelum memang munculnya AI, segala macam tentang per-AI-an ini. Dan setelah kita lihat, wah ketika AI masuk, teknologi ini masuk, banyak yang jadinya kejepit gitu ya. Karena ini apakah gue harus meneruskan karir gue di kreatif industri atau harus keluar dari itu? What is my next pivot gitu. Tapi mungkin sebelum kita ke pertanyaan terakhir, dari kreatif industri sekarang dengan adanya teknologi ini yang sudah evolving juga dari bertahun-tahun, sepengalamannya Pak Ben, itu masih ada duitnya gak sih untuk anak muda? Aku selalu bilang gini, kalau ngomongin in certain scale, there always a money and that's enough sebenarnya gitu ya. Kayak misalnya you want to make a fortune for yourself, for your kids atau family gitu ya, dengan industri kreatif cukup nggak? Cukup ya. Tapi kalau mau benar-benar jadi you're aiming to be in the top richest in the industry, itu hard to say. Industri di Indonesia ini kan kayak kalau kita ngitung gitu ya, semua aja pakai market cap lah, pakai revenue, pakai profitability gitu ya. Ada yang namanya sumber daya alam gitu kan, ada yang orang masih di tambang, kenapa semua orang ngejarnya di tambang gitu ya, kenapa main ke sawit atau apa semua itu, karena there's huge of the numbers, nolnya beda gitu ya. Sementara kita yang di industri kreatif kan mungkin skala ekonominya itu nggak, ini masih ada mereka, masih ada properti, masih ada manufacture and FMCG apa semua, baru mungkin di bawah ini ada kreatif industri gitu ya, kecil. I think gini, sekarang kalau kita ada yang anak lulusan gitu, kamu mau jadi yang mana gitu kan, industri kreatif gitu ya, kenapa nggak mau tambang, mau cari uang atau mau cari
passion gitu. Mau cari uang, tapi kenapa nggak ke tambang? Susah gitu. Kayak nggak semua orang baru lulus bisa tiba-tiba punya chain restoran terlalu banyak atau punya manufacturer atau ada modal, ada pemain-pemain lama gitu ya. Jadi barrier entry-nya sangat susah untuk masuk ke industri yang besar gitu. Pada industri kreatif itu barrier entry-nya tuh luas banget gitu. Mereka secepat mereka punya skill gambar, mereka bisa datang ke acara-acara event illustration, mereka bisa showcase, mereka punya Instagram, mereka punya social media, mereka bisa terkenal, bisa nulis, bisa ngonten, bisa ngedit, bisa jadi content creator. So many of kayak pintu masuknya itu besar sekali gitu buat anak-anak muda untuk masuk ke industri kreatif. Jadi duitnya ada, and kita bisa ngitung juga. Buktinya Ernest bikin film bisa 10 juta, 11 juta. Itu kalau dihitung juga ratusan miliar. Bisa gitu. Nah sekarang tergantung kita ngerasa 100 miliar itu cukup atau enggak. Nanti dibagi-bagi, itu kan revenue-nya, nanti dibagi profitnya paling belasan gitu. Ya tetap cukup atau enggak. Some people bilang sangat cukup gitu. Ya some people kalau dia udah pernah mungkin third generation mungkin ngerasa nggak cukup-cukup amat Ben gitu ya, angkanya cuma belasan miliar gitu kan. Selalu orang beda-beda gitu. Tapi karena pintunya ini sangat luas, siapapun bisa masuk menurut aku. Jadi kayak wah ini lagi banyak layoff, wah ekonomi lagi jelek, mau mulai dari mana? Jadi content creator, jadi live streamer, TikTok Shop, semua ada pintunya di industri kreatif bisa gitu. Gambar aja jadi duit kok, trading kasih brand sedikit, jago ngonten bisa kok. Iya, betul. Jadi opportunity-nya luas, pintu masuknya gampang. Lebih gampang dibanding tadi yang industri berat. Iya, giants ya tinggal nanti pindah-pindah aja ya udah, ntar kalau udah bisa jual Kalau nggak perusahaannya. Iya, kalau nggak cukup kan ini kan orang gridnya dari 0 sampai atas gitu aja. Itu sih kalau paling dari rendah aku. tapi bukan berarti paling buruk ya. Iya. Dan yang terakhir nih Pak, bagaimana sih anak muda sekarang? Mungkin kita nggak usah ngomongin ratusan miliar dan puluhan miliar dulu ya, tapi bagaimana sih caranya anak muda sekarang yang mungkin lagi merintis untuk bisa mendapatkan 1 miliar pertamanya mereka, tapi dari versi Pak Ben? Ya mungkin tadi udah agak ke-spill gitu ya. Kalau aku tipikal yang sebenarnya kalau bener-bener zero modal, kalau ada modal I believe in some of your way gitu, misalnya kayak just do trading, itu bisa ngelipetin gitu ya. But let's say kita nggak punya modal, kita nggak punya banyak modal untuk membuat 1 miliar pertamanya gitu ya. I always said kayak masuk ke industri kreatif itu banyak pintunya, mulai dari content creator, mulai dari agency, atau content creator with media with agency, selalu nyambungnya kan kayak gitu kan. Sudah content creator udah ngerti social media, bikin satu nama lagi untuk medianya, terus bikin lagi agensinya karena udah ketemu klien yang sama kan, terus kliennya mau launching apa, kerjain ini, terus one day ini udah jadi duit, udah jadi media. Karena gini, kalau content creator nggak punya media, nggak punya agency, intinya nggak ada company ya gitu. Kesannya cuman kayak memanage dia punya talent. One day dia sakit, dia turun, nama popularity-nya, followernya turun, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau punya tiga-tiganya ini, at least kalau menurut saya satu momentum yang cukup cepat untuk ngasilin miliar itu apa yang dibangunnya bisa dijual. I'm a person yang juga ngerasain fortune in the creative industry through M&A. Jadi build and one day you can sell the company. Iya. M&A itu mergers and acquisition ya teman-teman. Jadi di mana suatu perusahaan setelah dibangun valuasinya makin besar karena jumlah kliennya, karena expertise-nya, revenue-nya juga, dan ujung-ujungnya bisa dijual dan foundersnya mempunyai exit gitu ya, exit dari sana dan kemudian bisa membangun apapun itu. Dan pasti kalau misalnya sudah M&A sudah lebih dari miliaran. Jadi tadi mungkin berarti mulainya dari content creator dan punya bisnis juga ya di samping itu. Oke, terima kasih banyak Pak Ben atas insight-nya. Thank you banget. Really nice talking to you dan semoga teman-teman di sini juga banyak belajar hari ini.